karena kemarin gue banyak di luar. Kalau nggak bisa keluar rumah, terus keluar rumah, terus kayaknya di luar tuh kayak lagi kering banget ya. Suka gampang berair matanya. Sebenarnya kalau kayak lagi kering gitu, jadi waktu gue udah sempet cerita sama siapa ya, kalau nggak salah lewat vlog gue juga deh. Jadi waktu pertama kali gue balik dari luar kota ke Jakarta, gue tuh sepanjang jalan anyway, gue lebih suka pakai transportasi umum kan. Gue kira jalan kayak berair mulu matanya, tapi bukan nangis, gak, gue lebih paniknya adalah waktu gue turun, misalnya transportasi umum, gue kayak gini-gini, orang kan kayak kenapa nih mbak gitu. Kering pak mata saya, kayak nggak apa-apa, gue obatin. Jadi kemarinan gue lagi banyak waktu tuh di luar rumah, dan orang tua gue juga lagi sibuk. Jadi kita lagi nggak banyak ketemu. Jadi biasanya keluarga gue adalah kalau udah lama nggak ketemu, pasti kayak duduk lama, ngobrol lama, ngomongin apapun itu, penting nggak penting, pokoknya diomongin lah. Gitu. Turun ya ke gue ya. Gue orangnya juga suka gitu. Yang penting kalau udah ketemu ngomongin apa aja, penting nggak penting, pokoknya diomongin gitu. Asal bukan ngomongin orang lah ya. Nah, jadi dari tahun lalu gue ada satu masalah, dan guenya yang berusaha untuk menghadapi itu sendiri. Gue berusaha untuk handle itu sendiri, dan sampai akhirnya orang tua gue tahu. Nah, biasanya tuh dalam konteks keluarga gue adalah kalau masalah satu orang jadi masalah satu keluarga gitu. Dipikirin sama mereka, dicariin solusinya apa segala macam, dibantuin doa gitu ya, disemangatin. Nah, kalau gue merasa ini semuanya sama gak sih mengalami apa yang gue alamin. Sebagai anak, kita gak mau orang tua tuh tahu masalah kita. Kita gak mau bebanin mereka dengan masalah kita, tanggung jawab kita gitu loh. Kita kan udah jadi orang yang dewasa, kita pengennya hadapin semua sendiri. Nah, BTW, ini gue memang lagi pilek juga. Nah, terus singkatnya awal Desember akhirnya nyokap bokap gue tahu gitu. Dan tentu saja mereka tahunya dari orang luar, bukan dari saya gitu. Nah, tapi gue jelaskan kepada mereka adalah alasan kenapa gue nggak menceritakan hal itu kepada mereka, karena itu kan privasi gue gitu ya. Dan gue udah lihat jalan keluarnya emang harus seperti ini, nggak ada cara lain gitu. Jadi gue ambil keputusan ini karena gue udah memikirkannya, gue udah mempertimbangkannya, dan ya udah gitu. Tapi ternyata kemarin ketika kita ngomongin masalah itu lagi gitu, sepertinya mungkin mereka belum terpuaskan dengan banyaknya informasi yang mereka harapkan. Tapi gue bilang bahwa gue malah bersyukur gitu. Masalah kemarin tuh ada, gue jadi bisa melihat ternyata ada banyak orang yang memperhatikan dan care banget sama gue gitu. Beneran. Gini-gini gue itu orangnya apa ya, meskipun kelihatannya kayak kalau misalnya sama teman-teman terdekat, gue orangnya kritis banget, gue orangnya cacos gitu kan, iya enggak gitu ya, gue bakal ngomongin, gue bakal berani mempertahankan statement gue sekalipun orang lain beda gitu ya. Tapi sebenarnya yang gue nggak banyak pikirkan, pedulikan adalah gue hanya memikirkan gue sayang mereka. Gue sayang mereka gitu.
dalam arti gue care, gue peduli sama orang-orang terdekat gue gitu. Tapi gue nggak terlalu mikirin mereka tuh sepeduli apa sama gue gitu. Gue mikirnya gitu. Nah ternyata dari peristiwa itu, dari masalah itu gue ngelihat ada banyak orang yang care gitu sama gue. Jadi gue ngerasanya ternyata yang sama ini memperhatikan ya. Oh baik gitu, thank you gitu. Jadi ada beberapa teman gue yang tahu masalah itu, mereka coba hubungin gue pribadi dan gue bilang thank you ya, lo udah tanya sendiri sama gue gitu. Maksudnya ketika lo melihat ada celah itu, lo ngomongin sama gue gitu, lo bukan nyerocos atau ngomongin sama yang lain gitu ya. Nah gue merasa dari peristiwa masalah tahun lalu, gue melihat ada banyak orang banget yang juga bukan cuma peduli, tapi bener-bener support gue gitu. Meskipun gue bilang sama mereka, gue juga tidak sempurna, mungkin gue juga ada kurangnya gitu kan dalam masalah kemarin. Tapi gue bener-bener minta pandangan, opini, support yang netral. Jadi BTW ini nggak sedih ya, ini nggak sedih. Ini saya karena mata saya lagi kering banget ya, terus ini juga tunggu, kemarin kayak gue nggak minum es deh. Dari mana ya? Gue kemarin cuma minum air putih, teh anget. Gue nggak minum es. Ini hari Senin, hari Minggu gue nggak minum es, hari Sabtu gue nggak minum es. Ya. Nah, kayaknya gue kena hujan. Hari apa ya? Kayak kalau gue minum es, kayaknya hari Rabu. Nah, jadi gue justru melihat ada blessing in disguise ya. Ada satu hal yang baik yang gue lihat dalam peristiwa yang gak enak ini, dalam masalah ini gitu. Jadi gue gak nyangka bahwa ternyata selama ini tuh ada banyak orang terdekat gue yang memperhatikan gue. Ada banyak orang yang mereka ngerti walaupun gue gak bicara gitu kan. Nah ini baru mau sedihnya gitu ya. Tapi ya sekalipun gue orangnya suka berkomunikasi, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa gue komunikasikan. Tapi ternyata orang-orang terdekat gue, kayak misalnya orang tua gue, kakak gue, mentor gue, mereka bisa melihat hal-hal yang tidak gue komunikasikan secara verbal, tidak gue komunikasikan dengan kata-kata gitu. Makanya gue senangnya hal-hal yang bukannya gue menghindari ya, tapi hal-hal yang gue juga nggak tahu bagaimana mengkomunikasikannya, tapi mereka udah bisa menilainya gitu. Jadi ya happy. Pembelajarannya adalah berkat dari dukungan orang terdekat gue jadi bisa dapetin perspektif yang baru gitu. Gue dapetin suatu sudut pandang yang baru. Oh, kehidupan tuh gini ya. Oh, kita tuh kalau ngadepin masalah tuh gini ya gitu. Oh, kita bisa ambil hikmahnya aja ya. Tapi ya gue bersyukur, gue ceritainnya lewat vlog gue. Gue bersyukur buat orang tua gue yang dari remaja gue banyak di luar, tapi feeling mereka sebagai orang tua, ya meskipun kadang-kadang feelingnya salah ya Bapak Ibu, tapi gue seneng banget mereka bisa tahu, mereka bisa ngerti
hal-hal yang gue nggak bisa ungkapin ke mereka. Kedua adalah gue bersyukur buat setiap mentor, terlepas dari pandangan mereka, latar belakang mereka, tapi ketika mereka bisa melihat apa yang gue alami dari posisi netral. Gue selalu minta pandangan tuh yang dari netral gitu. Jadi jangan gara-gara lu deket sama gue jadi lu dukung gue gitu. Gue gak suka kalau kayak gitu. Gue pengennya lihat dari sisi netral ya gitu. Jadi mentor-mentor yang tahu kayaknya ya, tahu kalau gue nggak butuh saran yang teoritis banget, tapi ya waktu dan kasih sayang, all the best lah, yang terbaik yang telah gue terima dari mereka ya. Yang terakhir adalah buat teman-teman gue yang gue nggak sangka, lu nggak perlu terlalu peduliin gue gitu. ternyata mereka kenal gue. Mereka nggak kenal gue 100%, tapi dari pertemanan kita mereka ada untuk memperhatikan, mengingatkan, meskipun kita beda pandangan, tapi mereka ada untuk ingetin gue gitu. Dan yang paling terutama ya menurut gue adalah buat Tuhan sendiri sih. Menurut gue Tuhan Yesus tuh keren banget. Maksudnya bisa juga gue menghadapi gitu ya, melalui gitu. Gue akhirnya bisa tahu solusinya apa. Gue tahu gue harus jalanin konsekuensi dari pilihan gue gitu kan. Ya karena gimana ya? Ya kalau kita punya ketakutan tuh ternyata bisa dihadapin gitu. Dan gue percaya gue ngadepin ini semuanya karena kekuatan daripada Tuhan Yesus ya. Karena gue lebih mendahulukan Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya ya. Jadi menurut gue Tuhan Yesus tuh layak banget terima setiap kemuliaan, pengorbanan, hal-hal yang kita pertaruhkan ya kan buat Tuhan karena Tuhan segalanya gitu. Jadi menurut gue kira ya gue juga cerita ini udah cukup ini ya, cukup kuat dan berani membagikannya. Jadi gue ada masanya gue masih sulit, gue tidak bisa mengendalikan emosi gue gitu kan. Gue nggak tahu harus apa gitu ya. Tapi hari ini ternyata di bulan Februari ini, di hari Senin ini bisa juga laluinnya gitu. Semoga buat teman-teman semuanya yang nontonin vlog ini ya, bukan kadang sih, tapi lebih sering ya, kehidupan itu seringkali terjadi di luar perkiraan kita, di luar dugaan kita. Kita kira karena kita udah berusaha, pasti kita akan dapat hasil yang terbaik. Kita kira kalau kita dilakuin yang benar, kita akan dapetin yang menguntungkan. Kita pikir karena kita udah rajin kok, kita udah ulet. Tapi
ternyata hasilnya mengecewakan. Tapi karena kita percaya, kalau gue percaya kita emang gak tahu masa depan kita gak bisa jamin juga hidup kita, dan kita bisa percayakan itu kepada Tuhan. Gue percaya hari ini gue bisa jalani semua karena Tuhan gitu. Jadi hidup gue bukan tentang keberhasilan gue. Gue juga pernah ngelakuin hal yang salah. Gue juga, lo semua tahu gue orangnya pelupa. Tapi dari peristiwa yang baru aja gue alamin, gue bisa salah. Dan gak apa-apa. Gak apa-apa kalau misalnya orang-orang jadi tahu masalah lo, kekurangan lo, gak apa-apa. Nah, hidup ini yang kita banggain tuh bukan kita atau keputusan kita atau kepintaran kita atau kemampuan kita. Tapi hidup ini adalah tentang gimana kita mengikuti tuntunannya Tuhan. Karena gue percaya hidup gue dituntuni sama Tuhan, bukan sama yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam setiap pagi, setiap waktu kita perlu berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta Tuhan jagai, minta Tuhan kuatkan, mampukan, itu benar. Jadi gue bersyukur banget bahwa lebih baik gue salah dan belajar dari kegagalan itu gitu. Karena tadi pagi gue baca 7 kali orang benar tapi ya tetap bangkit. Tapi beda sama orang yang bodoh. Ya sekali aja jatuh udah dia gak mau bangkit lagi. Jadi semangat teman-teman semuanya yang ngalamin masalah-masalah yang kayak gue alamin. Sulit buat diceritain ke yang lain, sulit diceritakan ke orang tua. Gak tahu juga harus kayak gimana awalnya gitu ya. Dan lately gue banyak banget ketemu sama orang-orang yang ternyata case yang sama gitu. Dan ya udah, pelan-pelan kalau udah kuat bangkit lagi. Kalau udah ikhlas, kita mulai bisa jalanin hari dengan tenang. Kalau misalnya kita tahu ada Tuhan yang beserta kita salah, kita jatuh, ya udah, nggak ada yang bakal bisa diubah. Masa lalu nggak ada yang bisa merubah, Tuhan juga nggak bisa ubah masa lalu kita. Tapi ya udah, jalin aja. Selama masih ada Tuhan, berarti masih ada harapan, masih ada masa depan buat lo. Lo nggak pernah ditinggalkan sendiri, lo nggak pernah jalani semua sendiri. Tapi ada Tuhan yang bisa bekerja melalui orang terdekat lo.